www.mitraku.co.id. Recording in progress. Untuk menggapai sesuatu yang besar, memang diperlukan perjuangan yang besar. Semangat yang besar, dan terkadang masalah yang besar. Tapi kadang kita lupa sesuatu yang besar itu harus dimulai dengan hal yang sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu sebuah inspirasi agar tak salah langkah dan tak salah tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masya Allah. Gimana kabarnya teman-teman semua nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu di sore hari ini, di puasa yang kelima ya teman-teman ya. Kita sapa dulu nih teman-teman semua nih. Ada Kak Badria, ada Kak Dalfa, Kak Ansya, ada Kak siapa lagi nih? Kak Hasna Nasiro, Kak Endang Nur Srian, Kak Endang Sri Wahyuni, Kak Eis nih. Kalau boleh tahu dari mana aja nih teman-teman semua nih? Ada yang dari luar Bandung mungkin bisa tulis di kolom chat ya, biar kita sapa dulu semuanya. Nah, nih ada Alhamdulillah Ustaz dari, wah saya bukan Ustaz, panggil aja Kang Arif ya. Panggil Kang aja ya. Kalau kemarin emang sama Ustadz Wawan, nah insya Allah dari hari ini sampai seterusnya akan saya pandu acara ini ya. Siap Kang Arif, siap. Oke, terima kasih Kang Yanti ya. Nah ini juga ada Kak Anisha, Kediri hadir. Masya Allah ini dari Jawa Timur nih. Terima kasih ya jauh-jauh dari Jawa Timur. Sudah menonton acara pesantren Ramadan online, ya acara yang ditunggu-tunggu kita. Ya, setahun sekali. Nah, teman-teman semua, eh, untuk mempersingkat waktu ya, eh, kita akan spill dulu nih tema pada acara sore hari ini, yaitu temanya adalah emang iya kalau udah sah rezeki melimpah. Masya Allah, ini kita akan bahas sesuatu yang sering banget ya jadi perbincangan ya, bahkan jadi quotes andalan ya dari teman-teman semua, yaitu nikah bikin rezeki lancar. Bener gak sih? Setelah nikah itu ya atau setelah sah pintu rezeki akan selalu terbuka lebar ya atau ada hal-hal lain yang lebih berpengaruh ya. Mungkin ada teman-teman ya yang belum menikah nih bisa tulis di kolom komentar siapa yang belum menikah. Semoga setelah lebaran bisa langsung dijodohkan ya. Atau dari anak-anak ayah bunda bapak ibu-ibu semua yang juga insya Allah mau menikah semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, masya Allah. Nah, teman-teman semua, pada sore hari ini kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Kang Coki Isyraki ya. Kang Coki Isyraki ini kalau teman-teman semua kepo di Instagramnya, tulis saja Coki Isyraki itu beliau membahas tentang membantu hidup teman-teman semua, membantu hidup, karir, dan pernikahan jadi lebih produktif. Jadi nggak gitu-gitu aja, bakal lebih produktif teman-teman semua, insya Allah. Nah, pada acara kali ini kita disponsori oleh eh, Majelis Sister Filah, Wafi, dan juga BJB Ikhlas. Nah, teman-teman semua perlu diketahui ya, BJB Ikhlas ini punya program yang luar biasa, yaitu tebar Quran,
ya, berwakaf Al-Quran, terus takjil iftar Ramadan, pemberdayaan usaha, ikhlas berdaya, dan yang terakhir rantang cinta. Wah, ini ngomong-ngomong tentang jodoh, langsung ini ada rantang cintanya ini teman-teman. Nah, teman-teman semua kalau yang mau ikut berpartisipasi ya, mumpung di bulan Ramadan yang pahalanya dikali lipat, nah bisa nih langsung scan di scan di layar ini ada barcode ya, bisa langsung di scan. Nah, teman-teman semua, eh, sebelum kita masuk ya pada acara kali ini, insya Allah kita akan mendengar sari tilawah dari teman-teman Wafi. Sudah siap? Gimana? Operator sudah siap? Wafi? Dari Kak Wafi Popon ya? Nah, silahkan Kak Wafi Popon. Terima kasih di layar dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin akan membacakan surat At-Tum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Popon ya. Semoga apa yang dibacakan bisa memberikan manfaat ya kepada pembaca khususnya dan kepada kita pendengarnya. Nah ya teman-teman saya lupa menyampaikan bahwasannya nanti insya Allah di setiap acara kita ada door prize menarik buat teman-teman semua yang punya pertanyaan menarik. Jadi disiapkan pertanyaannya, apa namanya, didengar dulu, disimak apa yang disampaikan oleh narasumber, lalu coba tulis pertanyaan yang nyambung ya dengan tema kita pada kali hari ini. Oke, Bismillah kita akan eh, sapa dulu nih Kang Coki nih. Assalamualaikum Kang Coki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arif dan teman-teman pesantren online semua. Selamat Alhamdulillah. sore. Selamat sore Kang. Alhamdulillah. Gimana Kang, sehat Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah sehat fisik, sehat mental Alhamdulillah. ya gitu ya. Yang agak Masya geter ya mungkin Allah. finansial ya. Menyambut Ramadan, Idul Fitri ya gitu ya. Insya Allah, Ustaz. Gitu ya. Labar, apa namanya, Ramadan, insya Allah rezeki makin lancar, Ustaz. Oh iya tentu insya Allah ya gitu ya. Terus kita Kang, ikhtiarkan, domisili di mana, ikhtiarkan. Kang? Kenapa? Domisili di mana? Saya mah dekat atuh sama Cordoba mah di Cimahi Wah, wah, ya. Masya Allah. Jauh banget ya, Kang ya? Dari Dari Cordoba. mana dekat atuh senyambung.
Ya, Baik alhamdulillah teman-teman ya. semua nih. Eh sebelum kita masuk ke tema, kita kenalan dulu sama Kang Coki. Bisa Boleh, teman silakan, Pak. tim operator nih buka profilnya Kang Coki nih. Nah, ini dia teman-teman semua. Dari pengalaman Kang Coki Suraki, praktisi talent mapping, life, karir, dan merit konsultan. Waduh, ini pakai bahasa Inggris nih, Kang ya. Masya Allah. Saya kalau rada belibet, mohon maaf ya, Kang ya. Terus founder Productive School, 8 tahun pengalaman di self and team development, 300 live karir dan merit coaching session, public speaker dan juga trainer for personal dan team. Wah, pokoknya masih banyak juga nih. Nggak perlu diraguin lagi deh nih ya. Dari Kang Coki ini. Aduh, Masya Allah. Kang Coki, nih ngomong-ngomong tentang pernikahan Kang Coki. Nah, emang bener Kang, kalau misalnya rezeki itu bakalan kebuka ya setelah menikah. Nah, tapi Oh jangan ya, dijawab dulu. Nah, kita langsung siap ya. masuk ke materi. Pastikan teman-teman semua stay sampai akhir karena banyak banget nih tips ya karir dan juga pernikahan atau yang berhubungan dengan keluarga yang bikin hidup kita itu lebih produktif dari Kang Coki ini. Ya, ini alhamdulillah teman-teman semua, eh, hari ini, tepatnya sore ini ya, hari Rabu ya, teman-teman semua kita bisa berkumpul bareng-bareng nih di pesantren online ya. Yang kalau saya waktu kecil sih nggak ada ya. Jadi alhamdulillah terima kasih teman-teman Quran Cordoba. Semoga ini jadi amal jariah juga buat seluruh teman-teman sponsor ataupun pihak yang terlibat di sini ya. Baik, alhamdulillah hari ini teman-teman, kita mau ngobrolin tentang satu topik yang eh, sebetulnya ini pun ya saya alami ya teman-teman semua ya. Kita mungkin pernah, bagi yang udah nikah udah pernah ngalamin ini, pernah dulu begitu termotivasi dengan kalimat bahwa menikah itu membuka pintu rezeki. Tapi realitanya seperti apa? Ya, kita bahas ya teman-teman ya. Baik, mungkin izinkan untuk share screen ya teman-teman ya. Oke, Silakan, mangga Kang. baik benar ya teman-teman ya. Rata-rata udah sudah menikah atau belum? Atau Sudah, justru malah single-single? sudah Campur menikah. Kang, kayaknya Kang. Campur ya, oke baik. Jadi yang udah, wah udah ada dua anak, udah punya cucu malah ya Bu Yanti ya. Oke baik. Jadi ini kalau gitu gini, yang belum nikah silakan dipersiapkan. Buat yang sudah kita evaluasi aja ya, Bapak Ibu ya. Kita sama-sama ya. Buat Jangan-jangan ini anak-anaknya yang mau nikah Kang. ya anak-anak buat nikah boleh ngingetin atau kita juga kayak jangan-jangan ini aku yang bikin nggak terlalu banyak rezeki nambah gitu ya. Oke ya, jadi insya Allah semua materi hari ini itu bisa apa ya, mereminder lah kepada diri kita ataupun mengingatkan kita tentang konsep rezeki itu seperti apa. Nah, kita mulai ya. Akang teteh, Bapak Ibu semua ya. Baik, tadi sudah sempat dijelaskan sama Kang Arif. Memang basic saya adalah seorang productivity coach. Simpelnya yang saya lakukan sehari-hari ya Bapak Ibu semua adalah membantu teman-teman Muslim, baik itu dalam karir, rumah tangganya, ataupun kehidupan sosial, itu untuk jadi lebih produktif. Ya, kurang lebih seperti itu, simpelnya. Dan memang kurang lebih dari tahun 2018 concern di bidang bantu di productivity pernikahan. Ya, begitu kurang lebih. Baik. Nah, kalau bicara tentang pernikahan ya, saya sendiri membuat sebuah program pendampingan persiapan pernikahan ya, rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua. Jadi siapa tahu yang mau nikah bisa ikut, bisa join atau didaftarkan ya. Tapi ini bukan mau promo ya, tapi mau menjelaskan bahwa kami bikin ini dari tahun 2019 dan memang banyak sekali pertanyaan tentang konsep rezeki ini. Dan ini sering kali banyak terjadi eh, kesalahpahaman tentang menikah akhirnya rezeki langsung terbuka. Nah, makanya hari ini kita ngobrol bagaimana sih menghadapi hal tersebut dan menjawab pertanyaan sejuta umat ini ya. Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh umat muslim yang ingin menikah gitu ya. Oke ya. Baik, kita mulai ya. Sudah siap ya? Akan kita semua, Bapak Ibu semua sudah ready? Baik, sebelum mulai saya pingin coba di kolom chat kasih kata-kata hari ini atau reaksi apapun ya, biar kita lihat mana yang sangat semangat, sudah hadir, sudah ready.
Karena di sesi saya, Bapak Ibu semua, basic saya seorang coach. Biasanya nanti saya akan banyak nanya dan saya akan minta Akang Teteh, Bapak Ibu semua untuk menjawab sesuatu di kolom chat. Ya, jadi yang live itu akan lebih seru dibandingkan kalau nonton biasa aja. Baik, sudah ready? Coba siapa aja udah siap, sudah ready? Udah ya? Wah, mantap nih. Oke ya. Bismillah siap ya. Oke, good. Baik, kita mulai yuk. Oke, kita mulai Bapak Ibu semua. Bicara tentang rezeki ya. Jadi pertanyaan judul judul sesi hari itu sebuah pertanyaan. Apa iya kalau udah sah rezeki melimpah? Baik, pertanyaan saya ke teman-teman semua. Kan ini nanya ke saya, tapi saya balik tanya dulu ke teman-teman. Benar nggak kalau orang habis nikah pasti rezekinya berlimpah? Coba, iya atau tidak jawabannya? Coba silakan. Atau mau ngasih jawaban apa? Kalau saya tanya, habis nikah itu rezeki berlimpah nggak? Begitu. Baik, yang udah nikah juga boleh menjawab. Yang ngerasain bener atau enggak? Ya, kalau yang udah nikah menjawab dengan pengalaman, ya. Terita bilang iya dan tidak. Kok bisa iya dan tidak? Gimana ya? Harus satu pilihannya. Ada yang bilang tidak langsung. Oke, gimana coba tidak langsung itu gimana? Ya. Jadi kalau orang sudah nikah benar nggak rezekinya berlimpah? Ya, tidak semua iya, iya tidak semua gitu ya. Jadi gimana tuh? Oke, kan ini kan kadang-kadang kita sering dengar benar nggak? Ya, benar nggak gini? Kita kita coba. Kadang-kadang ada orang mau nikah, nikah itu membuka pintu rezeki gitu ya. Suka dengar itu ya, kalimat itu ya? Oke. Tapi pertanyaannya, menikah menikah karena dengan menikah membuka pintu rezeki. Nah, pertanyaan saya, itu ayat atau hadis? Kita dari mana sumbernya tahu nggak? So, kita sering dengar. Bahkan ada kajian menikahlah. Tapi pertanyaan saya, tahu nggak ini teh hadis sumbernya dari mana? Oke. Nah, teman-teman, ya. Jadi ini suka jadi bahasan. Dan kita kadang-kadang tidak tidak kalau teman-teman memahami sebetulnya ada kita sering dengar menikah membuka pintu rezeki. Tapi ternyata teman-teman menikah membuka pintu rezeki itu sampai saat ini ya, sepemahaman saya. Kalau nanti ada silakan ditambahkan ya. Itu tidak lahir dari ayat, itu pun tidak lahir dari hadis. Istilahnya itu adalah sebuah kesimpulan yang disebutkan oleh para dai, yang disebutkan oleh beberapa orang-orang mungkin ya bahwa akhirnya menyimpulkan menikah itu membuka pintu rezeki. Tapi tidak ada kalimat yang spesifik kalau kamu menikah langsung rezeki akan terbuka. Nggak ada hadisnya. Begitu, sepemahaman saya. Silakan nanti kalau ada yang menemukan boleh menambahkan. Tapi bukan berarti menikah tidak jadi membuka pintu rezeki, enggak ya. Enggak ya, teman-teman ya. Karena ternyata ada ayat yang jadi referensi terkait tentang rezeki, ada ya. Cuman kalimat teksnya bukan menikah maka akan membuka pintu rezeki, enggak. Kalimat itu tuh ibarat jodoh ada di tangan Tuhan, itu tuh kalimat kiasan ya. Tapi apakah menikah membuka pintu rezeki? Teman-teman semua, ternyata membuka. Bukan kata saya, ini bukan opini. Siapa? Allah langsung yang bilang menikah itu membuka rezeki. Apa yang Allah bilang dalam Quran ya, dalam surat An-Nur disebutkan ya. Saya bahas artinya ya teman-teman ya. Dan kawinkanlah orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Nah, ayat ini yang sering disebutkan sebagai kesimpulan bahwa kalau orang menikah membuka pintu rezeki. Ya, jadi itu jangan dianggap hadis maksudnya kalimat tadi. Tapi betul, menikah itu membuka pintu rezeki. Karena apa kata Allah? Kalau miskin, Allah mampukan. Nah, konteksnya apa? Dulu ya, para sahabat ini katanya, kalau ada hamba sahaya, budak memang hamba sahaya itu bisa, udah mampu kawin, kawinkan aja. Kalau mereka takut gak punya uang, kalau mereka nggak, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dengan karunia Allah. Ya, maka teman-teman semua, secara tidak langsung, Allah tuh bilang, kalau menikah dalam kondisi yang kurang mampu, Allah akan mampukan. Begitu. Ya, bisa dipahami sampai sini. Berarti, kalau dalam konteks sebelum nikah kondisinya begini standar, dan itu misalnya cukup kurang, setelah menikah Allah akan tambahkan, Allah akan tambah rezekinya.
Nah, inilah yang menjadi dasar menikah membuka pintu rezeki. Betul. Ya, oke. Baik. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya teman-teman semua ya. Jadi sekarang kalau ditanya apakah menikah membuka pintu rezeki, ya jelas karena Allah yang bilang. Jadi kalau ada bilang enggak, berarti nggak sesuai dengan apa yang Allah sebutkan. Menikah kaidahnya itu pasti membuka rezeki karena Allah akan memampukan. Nah, tapi yang pertanyaannya, tapi kenapa kalau memang menikah mendatangkan rezeki, lantas kenapa ada pasangan yang bermasalah urusan ekonomi? So, kenapa? Apa yang terjadi teman-teman? Allah bilang, kalau orang menikah akan Allah mampukan. Tapi kenapa? Ada orang yang setelah menikah punya anak nggak bisa biayain sekolahnya. Ada orang punya anak terus tiba-tiba dia harus jadi pinjol, kebutuhan keluarga, kan malah ngurusin utang mertua, malah jadi stres urusan finansial. Kenapa? Coba-coba kita diskusi singkat. Coba di kolom chat. Kenapa? Karena Allah akan bilang, Allah menjanjikan kalau kita menikah, Allah akan memampukan. Tapi orang sudah menikah, malah secara finansial yang tidak mampu. Ya Allah, aku nggak kuat sampai doa khusus. Ya kalau habis sholat itu ada doa rezeki, ya Allah rezeki gitu ya, minta rezeki, minta dilimpahkan. Kenapa? Kenapa, Cok? Apakah karena kurang beriman? Tapi ada yang bukan Muslim juga nikah, ternyata banyak juga dapat warisan gitu. Dari mertua gimana nih? Apa introspeksi Kang? Mungkin ada hal-hal yang belum tertunaikan. Oke, apalagi? Apakah ada syaratnya? Rezeki hadir itu harus ada yang dituntaskan dan ditunaikan. Ini kan Allah bilang tidak ada syaratnya, tapi Allah bilang, "Oh, kalau menikah, Allah mampukan dengan karunia-Nya. Nggak ada syarat. Seandainya dengan catatan mereka harus beriman, nggak ada. Dengan catatan mereka harus rajin sholatnya, nggak ada. Allah kasih rezeki aja bagi yang menikah. Udah langsung. Tapi kenapa? Kenapa ada pasangan yang setelah menikah malah punya masalah kekurangan uang, ekonomi, makan, ya kan? Kenapa itu terjadi? Kan sudah ada rezeki kan? Saya udah nikah. Habis nikah tetap aja kok penggaji di segitu-gitu aja. Itu jadi ujian, ujian. Berarti Allah nggak ngasih rezeki dong kalau gitu. Coba. Berarti kalau ada rumah tangga yang tidak nambah penghasilannya, tidak meningkat urusan finansialnya, maka mereka diuji nikah itu ya. Nggak dapat rezeki gitu nggak? Ini kalau menurut komen ya. Karena Allah bilang nggak ada syarat. Allah akan ngasih rezeki siapapun yang menikah. Benar nggak? Allah akan memberikan nggak ada syaratnya harus iman dulu bertobat nggak? Nah, maka teman-teman, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ada orang bisa statement, bohong nih, aku sudah nikah, lihat aku segini-segini aja, nggak nambah, aku urusan ekonomi malah terus turun, malah aku jadi bermasalah. Katanya Allah ngasih aku rezeki, tapi kok aku nggak dapat rezeki? Nah, maka teman-teman, sekarang kita bahas dulu, karena ada kekeliruannya di sini. Saya coba tanya. Rezeki itu apa sih sebetulnya teman-teman? Saya tanya. Rezeki itu apa sih? Rezeki itu apa? Coba, rezeki itu apa sih? Kan habis menikah, itu kita akan terbuka pintu rezeki. Maksudnya pintu rezeki itu apa sih? Nah, definisinya apa? Kenikmatan yang sudah masuk ke perut itu disebut rezeki. Saya lagi tidur, kayak cak-cak masuk ke mulut, masuk ke perut. Apakah itu rezeki? Oke, ya. Kita bahas ya. Karena ini penting. Definisi awal itu akan menjelaskan kepada kita, oh, apa ini maksud dengan rezeki? Yang kita makanya kita pakai apa itu rezeki? Oke ya, kata Bu Teti ya. Tong calangak bobona. Malamnya berita ya gitu ya. Apakah semua yang kita pakai itu jadi rezeki? Nah, ini pemahamannya ya. Jadi, saya pun dulu berpikir ini tahapan saya ya, memahami ya dulu ya. Oh, kalau kita suka dengar gini ya, rezeki anak soleh gitu ya. Mungkin kalau dikasih uang lagi lebarannya, oke, kita suka bilang dapat uang 100.000, rezeki anak soleh. Pertanyaannya, apakah uang itu rezeki? Apakah uang itu sama dengan rezeki? Uang itu rezeki bukan? Uang itu pasti rezeki atau bukan? Saya tiba-tiba dikasih 500.000 sama orang. Saya dikasih 100.000 sama orang.
Saya dikasih berapa puluh ribu aja. Itu rezeki bukan? Oke, rezeki. Oke. Kalau misalnya gini ya, saya ingin makan kue. Aduh, aku tuh ingin makan kue yang enak banget, tapi nggak punya uang. Terus Allah tiba-tiba membuat seseorang untuk memberi uang pada kita. Entah apapun lah, ada kerjaan atau gimana, sehingga kita dapat uang. Dan uang itu membuat kita akhirnya membeli apa yang kita inginkan. Ya, apa yang kita tuju. Yaitu ingin beli kue. Ah, aku dapat uang nih. Tiba-tiba dapat gitu ya. Gitu. Terus akhirnya uang itu kita beli untuk membeli kue. Pertanyaannya, uang tadi yang kita dapat itu rezeki atau bukan? Rezeki bukan? Rezeki ya, uang itu ya. Berarti uang itu harus masuk mulut enggak? Gitu enggak ya? Uang itu untuk membeli sesuatu yang kita inginkan. Oke, baik ya. Kebayang. Tapi sekarang gini teman-teman. Misal. Duh, aku teh pingin sekali bermaksiat, pingin bisa akses konten-konten yang eh, ya gitulah ya, gitu ya. Yang terlarang 18 plus. Aku ingin pakai second account, daftar Instagram, aku mau marah-marahin orang, mau hina-hina orang. Aku ingin bermaksiat, cuman aku teh nggak punya handphone. Masalahnya aku teh miskin. Tapi tiba-tiba ada tetangga, nih, kok ada uang katanya. Sok buat kamu, nih saya kasih 1,5 juta. Udah kamu gak usah ngapa-ngapain. Dikasih uang 1,5 juta. Punya uang untuk beli handphone dan handphone ini mau dipakai untuk hal yang negatif. Pertanyaan saya, uangnya itu rezeki bukan? Uang, akhirnya dapat uang, ya kan? Tadi kan bilang oh rezeki. Tapi uang ini teman-teman, akhirnya kita beli handphone, kita pakai buat bermaksiat. Pertanyaannya, uang yang didapat itu rezeki atau bukan? Uang itu buat rezeki atau bukan? Sama-sama uang loh. Tadi sama-sama uang loh. Kenapa pas beli kue mah itu jadi rezeki, tapi kenapa ketika jadi beli handphone mah malah jadi bukan rezeki? Oke, berarti sekarang teman-teman saya tanya ulang, yuk. Kalau gitu, rezeki itu apa sih sebetulnya? Apakah segala sesuatu yang masuk ke dalam perut itu pasti rezeki? Ya? Nah, maka teman-teman, ini kita bisa biar memahami. Karena pemahaman rezeki itu, kadang-kadang kita suka keliru. Oh, rezeki itu uang. Itu yang jadi problem. Bahkan yang udah nikah pun kadang-kadang miss. Nggak sadar. Sehingga kadang-kadang rezeki itu hanya berfokus pada itu. Dan banyak yang sudah nikah juga nggak sadar. Punya rezeki, tapi dia nggak tahu itu rezeki. Yuk, kita bahas dikit. Nih, biar teman-teman kebayang. Anggaplah aku ingin makan kue. Sekarang saya tanya ya. Saya tanya ini rezeki atau bukan? Saya ingin makan kue. Terus Allah ngasih kita kue secara langsung. Jadi misalnya ada teman ulang tahun, akhirnya kita dapat kue. Itu kan juga pemberian dari Allah ya. Kue yang didapat dari acara ulang tahun, itu rezeki bukan? Kan kita pengen kue nih, rezeki. Oke. Baik, di hari itu, tapi ternyata nggak ada yang ulang tahun, nggak ada yang apapun gitu ya, nggak ada yang lagi acara apa-apa. Tapi ada orang ngasih kita uang, Allah ngasih kita uang, dan uang ini untuk beli kue. Itu rezeki bukan? Rezeki ya. Baik, kue nggak ada, uang nggak ada, tapi tiba-tiba Allah ngasih kita ini teman-teman lihat. Allah ngasih kita bahan-bahan untuk bikin kue. Tiba-tiba ada tetangga, kita mau bikin kue tapi kebanyakan over, ini saya kasih buat kamu aja. Rezeki bukan bahannya? Rezeki kan? Nggak uang, nggak ngasih kue tapi ngasih bahan. Tapi kita punya bahan, cuman nggak punya alatnya teman-teman. Saya tuh pengen kue, nggak punya bahan padahal tapi nggak punya alat-alatnya. Mau beli juga nggak punya uang. Punya kenalan, kenalan ini punya alat. Saya punya seorang kenalan, teman atau tetangga. Sahabatan saya dengan teman ini rezeki bukan? Koneksi saya dengan orang ini rezeki bukan? Interaksi saya sama orang ini, sebuah persahabatan ini, silaturahmi ini rezeki bukan? Rezeki, tapi bukan uang, bukan kue, bukan bahan. Cuma kenalan. Sok ini pakai alat saya. Ya Allah, kue saya nggak dapat, uang nggak dapat. Tapi saya punya bahan, saya punya kenalan. Tapi saya nggak punya waktu. Tiba-tiba ada satu momen kayak gini. Libur ya hari besok, silahkan Anda kalau mau melakukan apapun bebas. Pertanyaannya, saya dapat waktu untuk bikin kue. Rezeki bukan waktu itu? Rezeki kan? Ya, waktu itu rezeki. Saya punya waktu, saya bikin kue. Hari pekte gagal terus. Stres kita tuh.
Stres pas ngerjain teh, aduh kesel banget ini teh, berkali-kali gagal sampai marah-marah terus ya gitu, sampai berkata kasar. Cuman kita punya temen nemenin. Sok atuh sini ditemenin, sok cerita atau kamu teh kenapa? Oh susah yuk kita lihat bareng-bareng. Saya tanya, punya temen yang nemenin kita bikin kue itu rezeki bukan? Temen cuma dengerin unggul, sok, sok silahkan. Sok atau apa? Kenapa kesulitannya di sini saya bantuin. Nah, temen yang nemenin itu rezeki bukan? Rezeki. Saya punya bahan, saya punya alat, saya punya waktu, saya punya temen, tapi saya sakit nggak bisa bikin. Maka Allah kasih kesehatan untuk bikin kue. Berarti kesehatan itu rezeki bukan? Saya nggak dapat kue langsung, saya juga nggak dikasih uang, tapi dia dapat bahan. Saya punya temen yang punya alat, saya tetap punya waktu luang, saya punya temen yang nemenin buat jadi diskusi, ini kesehatan, ini semua rezeki nggak? Rezeki teman-teman. Jadi kalau gitu pertanyaannya rezeki itu apa? Kalau emang ini semua rezeki tadi, jadi rezeki itu apa? Gampangnya teman-teman ya, nih ini juga saya pas, wah bener ya luar biasa terhadap pemahaman ini. Betul ya teman-teman. Jadi kalau bicara apakah rezeki itu sesuatu yang masuk ke dalam perut, kan waktu mah nggak masuk ke dalam perut teman-teman. Masa makan jam, segelong, segelong tuh ya, tertelan gitu gimana ya gitu. Ya nggak? Ya, kan bisa masuk perut teman-teman. Punya teman yang cerita, oh masuk perut atau kumaha. Nah, maka teman-teman nih ya, ini kita gabungkan pemahamannya luar biasa ya gitu ya rezeki itu ya kalau kita memahami dan ini bisa kita syukuri ya. Maka teman-teman definisi simpelnya ya, apa sih sebetulnya rezeki? Rezeki itu teman-teman, segala sumber daya yang Allah berikan kepada kita dan bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan baik kita. Nah, rezeki itu apa? Sumber daya yang Allah kasih ke kita dan itu bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan baik kita. Satu, itu sumber daya bentuknya. Yang kedua, dimanfaatkan. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan baik kita. Kenapa? Karena teman-teman, balik ke tadi, saya ingin bermaksiat. Lalu tiba-tiba ada orang ngasih uang. Pertanyaannya, uang itu rezeki atau bukan? Bukan. Uang ini ujian. Bukan musibah, ujian. Kenapa? Karena ini akan mendorong kita mau maksiat atau enggak. Kebayang? Maka benda yang sama, sumber daya yang sama, kalau dimanfaatkan untuk keburukan, itu ujian. Itu yang kalau dijadiin, dilaksanakan, itu jadi dosa. Tapi kalau tidak, itu yang disebut dengan rezeki, teman-teman semua. Maka rezeki itu semua sumber daya. Waktu, kesehatan, teman ngobrol, ada yang mau minjemin teman-teman sesuatu, ada kenalan dengan orang lain, termasuk uang. Toh Allah kasih langsung. Cuman seringkali teman-teman semua ya, memang Allah nggak ngasih kita secara langsung, jarang. Kalau ada alhamdulillah, tapi kadang-kadang Allah memberikan kita itu tidak langsung tipik kue enggak. Enggak, Allah kadang kasih bahannya, Allah kasih waktunya. Tinggal pertanyaannya kita memanfaatkan itu atau enggak. Nah, maka sekarang pertanyaannya ya. Sekarang bayangkan, tujuan hidup kita tuh apa sih? Sebetulnya Bapak Ibu semua, teman-teman, tujuan kita itu kan secara secara umum sebagai muslimah mendapat ridho Allah ya. Maka teman-teman semua segala halnya dianggap rezeki ketika ini sumber daya dan bisa dimanfaatkan untuk kita lebih dekat mendapat ridho Allah. Itu yang disebut dengan rezeki. Bisa dipahami sampai sekarang ya? Pemahamannya biar 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 nggak bingung kita ya. Karena kalau ngomongin rezeki nanti jadi ini uang rezeki bukan iya rezeki itu uang. Ya enggak ini rezeki ini bukan. Nah, parameternya simpel. Ya, ini bisa dimanfaatkan untuk tujuan baik enggak? Ini sumber dayanya begitu. Ya. Sekarang kalau gitu saya tanya, maka kan pertanyaan kita judulnya, apakah setelah menikah rezeki berlimpah enggak? Pertanyaan saya, contoh rezeki dalam rumah tangga apa aja? So, apa contoh hal-hal yang ternyata setelah menikah itu jadi rezeki buat kita? Coba apa yang apa contoh rezekinya itu apa? Coba silakan contoh-contoh rezeki dalam rumah tangga. Silakan. Punya uang? Oke, apalagi hadirkan anak? Betul. Bisa sholat jamaah? Betul. Mertua? Betul. Apa lagi? Ya. Nah, maka teman-teman lihat, kalau kita memahami, ya, kalau kita memahami akhirnya hal tersebut, kalau orang hanya berpikir tentang rezeki itu uang, ya nikah nggak tiba-tiba mendatangkan uang, atau
Ya nggak? Ada gitu orang nikah setiap hari besok digaji ya jadi istri, jadi suami dapat enggak? Tetap aja kerja mah biasa. Tetap aja kita beraktivitas biasa gitu. Tapi apa yang ternyata rezeki yang Allah janjikan itu, ya, teman-teman semua ini yang menarik. Saya tanya coba, tujuan berumah tangga apa sih? Tujuan rumah tangga apa sih? Allah itu kan ini ngomongin tentang menikah ya. Tujuan rumah tangga apa sih? Orang menikah itu tujuannya apa? Apa? Allah bilang apa tentang menikah itu? Kalau orang sudah menikah akan dapat apa? Tujuan ibadah betul. Kalau rumah tangga tujuannya buat beribadah. Tapi kalau sudah menikah, nanti apa yang didapatkan? Apa yang Allah janjikan terhadap orang-orang yang menikah? Betul nih. Teks itu ya. Sakinah, mawadah, warohmah. Nah, apa Allah bilang? Ini bukan saya yang bilang, Allah yang bilang. Dalam surat Ar-Rum ayat 21. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, ya, untuk dinikahi. Agar kalau sudah menikah, kamu cenderung dan merasa tentram dan dijadikan di antaramu rasa kasih yang dan sayang. Ingat, lihat. Allah ciptakan pasangan agar kita menikah dan setelah menikah kita menemukan ketenangan. Dan teman-teman tahu nggak? Ini luar biasa ya. Ketika saya mendalami kelas pranikah ini, di satu sisi kan saya tuh ngajar tentang productivity ya di perusahaan, di orang-orang, di sekolah. Tahu nggak teman-teman, modal utama seseorang, sumber daya yang paling dibutuhkan untuk orang bisa mencapai tujuan hidupnya atau untuk menjalani hidup yang produktif? Tahu nggak? Sumber daya yang paling utama ya untuk bisa mencapai tujuan hidup. Contoh ini deh, sumber daya apa yang paling utama? Ini semua penting, tapi yang paling utama apa menurut teman-teman? Kalau kita mau bikin kue harus punya sumber daya apa? Paling utama. Sok dari sini. Uang jadi nggak terlalu penting kalau sudah punya bahan alat kan. Nah, yang paling penting apa? Nah, ada teman-teman, ternyata ya, kalau ada yang bilang sehat, waktu, dan lain-lainnya. Ada teman-teman beberapa hal yang itu jadi sumber daya utama dalam kita mencapai tujuan. Apa tuh? Dari berbagai macam penelitian tentang self-development atau produktivitas, modal utama agar seseorang bisa mencapai tujuan hidupnya adalah apa? Merasakan ketenangan. Merasa tenang, tidak panik, itu adalah modal utama untuk mencapai tujuan. Serta menjalani hidup yang produktif. Contoh tadi ya, Anda mau bikin kue, Anda punya bahannya, Anda punya alatnya, Anda punya waktu, Anda sehat, tapi pikiran Anda stres, Anda panik, gelisah gitu ya. Boro-boro mau bikin kue, pikiran pasti. Anda akan segala digarap ataupun Anda akan ugal-ugalan kalau dalam kendaraan ya. Anda tidak tenang gitu. Bahkan dalam melakukannya pun jadi tidak maksimal begitu ya. Nah, teman-teman semua ya. Jadi, dalam konteks produktivitas, ketenangan adalah modal utama dalam mencapai tujuan-tujuan hidup. Makanya kenapa kalau dalam perusahaan ya, wah lagi hektik nih, ada masalah tertentu, oke. Pasti si manajer-manajer atau orang-orang pentingnya akan bilang, sebentar, tahan dulu, tenangkan dulu, stabilkan dulu kondisi kita. Nah, karena butuh ketenangan untuk menghadapi berbagai problema atau masalah atau ujian ke depan. Kebayang sampai sini ya? Dan ketenangan ini teman-teman semua Allah janjikan dalam apa? Dalam rumah tangga. Maka, apakah setelah menikah pertanyaannya rezeki itu berlimpah? Jika Anda melihat ketenangan, kalau kita nih lihat ya, ketenangan adalah sebagai modal atau sumber daya penting dalam hidup. Dan setelah menikah Allah kasih ketenangan, maka jawabannya iya, rezeki itu berlimpah. Karena setelah menikah, banyak hal yang kita temukan yang bisa membuat hidup kita lebih tenang. Habis nikah contoh ya, dulu saya nggak punya teman ngobrol. Setelah menikah, saya jadi punya pasangan untuk diskusi. Saya jadi punya pasangan untuk memberi support atau motivasi untuk diri saya. Itu adalah sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan pasangan itu. Itu rezeki. Pasangan itu rezeki. Kalau kita nakarnya cuma uang aja, ya susah tuh. Nggak ada orang habis nikah langsung dibayar, nggak ada. Nggak ada. Tapi setelah menikah, banyak hal yang membuat kita akhirnya bisa mencapai yang paling kita inginkan. Contoh, kenapa ada orang yang setelah punya anak penghasilannya bisa meningkat? Nggak ujug-ujug. Habis nikah, karir melejit. Nggak gitu.
Anak rezeki juga ya, bisa jadi rezeki. Tapi karena ketika punya anak, apa yang terjadi di diri kita? Muncul motivasi baru. Motivasi atau semangat itu rezeki, bukan rezeki. Akhirnya apa? Kita bekerja yang awalnya malas-malasan jadi semangat. Kita yang asalnya misalnya ya, waktu kosong itu banyak scrolling nggak jelas, jadi ini untuk anak, terus banyak melakukan sesuatu yang produktif. Ada dorongan, dorongan yang kita dapat, ya, untuk bisa memberi nafkah keluarga. Itu rezeki, teman-teman. Itu rezeki karena ada orang-orang yang punya waktu, punya kesehatan, tapi nggak nyari uang, ada malas-malasan, we. Malah main game, ya push rank, malah daftar main judi online. Kebayang nggak? Ya, jadi nggak dimanfaatkan. Maka setelah menikah, banyak sebetulnya rezeki-rezeki yang tidak didapatkan sebelum kita menikah. Beda pas single. Contohnya apa, Kang? Contohnya, nah, ya ini keutamaannya ya. Satu, menyempurnakan separuh agama, menjalankan sunnah Nabi, ya. Ini saya singkat karena waktu kita terbatas ya. Saya akan bahas secara umum aja. Contoh paling simpel ya. Saat kita single, teman-teman semua, nah, laki-laki nih. Laki-laki kan punya dorongan hormonal. Dia mudah tergoda oleh perempuan. Ya, itu ya. Membuat hidup jadi lebih tenang. Makanya ada hadis yang apa ya, menyebutkan bahwa jika kamu melihat perempuan dan merasa tergoda, langsung pulang ke istrimu. Karena apa yang dimiliki perempuan itu ada pada istrimu. Maksudnya apa? Agar kita tidak melampiaskan hawa nafsu pada hal yang maksiat atau yang negatif atau yang dosa. Maka menikah itu memberikan ketenangan, dan ketenangan itu modal kita biar tidak uring-uringan, biar tidak stres, biar kita mencapai apa yang kita tuju dengan lebih mudah. Dalam berkarir itu bisa jadi jauh lebih baik. Nah, maka itu yang disebut dengan rezeki. Berlimpah nggak? Oh, berlimpah tuh. Ya nggak? Apalagi kalau punya keturunan ya, anak bisa dididik, nanti jadi amal jariah, itu bisa. Maka dalam konteks ini, apakah menikah membuka pintu rezeki kita? Sangat-sangat membuka. Dengan catatan kita memahami rezeki bukan sekedar uang, tapi sebagai semua sumber daya yang membuat kita bisa mencapai tujuan kita atau mendekatkan kita dengan ridhonya Allah. Yang tadinya malas-malasan tahajud, ada pasangan jadi termotivasi. Yuk, sayangku, mari kita mantap. Ya nggak? Yang awalnya aku mau ngutang, tiba-tiba ada pasangan, jangan ngutang, ingat kita tuh, di reminder, diingetin, itu rezeki teman-teman. Ya nggak? Menurut Islam banyak manfaatnya. Bahkan peneliti-peneliti dari luar nih, Bapak Ibu semua, seperti Gottman, seperti Akang Teteh semua ya, para peneliti-peneliti bilang, pernikahan itu ada banyak manfaat. Ada dukungan emosional, kesehatan fisik meningkat karena punya partner untuk misalnya olahraga dan lain-lain, finansial stabil, pengembangan diri, social support, ada anak, punya pasangan, menikah, bayangkan banyak hal yang bisa kita dapatkan. Berarti itu pun rezeki. Teman-teman punya pasangan itu rezeki, ya. Maka kalau pertanyaan hari ini, apakah iya setelah menikah rezeki berlimpah? Jawabannya apa, teman-teman? Berlimpah. Jelas itu mah. Ya, gitu. Jadi nggak cuma sekedar Allah bilang kan, lihat ketika ayatnya bilang Allah mampukan, itu memang ngomongin finansial, tapi pemahaman itu lebar karena nggak cuma ngomongin uang, teman-teman. Enggak, ada banyak hal. Nah, tapi pertanyaannya begini ya. Iya, Kang Toki benar bahwa kalau nikah itu membuka pintu rezeki tadi, seperti tadi ya, punya diskusi teman-teman, pas teman diskusi, saya punya anak itu rezeki. Tapi pertanyaannya, kenapa ada orang kalau memang Allah menjanjikan ketenangan setelah menikah, kenapa habis menikah malah banyak yang hidupnya makin bermasalah? Kenapa juga ada orang yang bercerai karena urusan ekonomi, ya? Padahal kan kita bicara ekonomi itu jadi satu dari tiga hal yang menyebabkan pernikahan itu perceraian terjadi. Itu top 3-nya ekonomi. Kok bisa? Padahal kan Allah akan memampukan. Nah, yang jadi problem adalah karena hal ini, teman-teman semua ya.
Ini yang mungkin kalau teman-teman sudah nikah, kenapa kok saya tidak seperti yang saya bayangkan, tidak berkembang, hidup saya begitu-begitu aja. Coba saya tanya ya, sebagai pemikiran kita penutup kita di sesi hari ini. Saya tanya, hujan itu berkah bukan, teman-teman? Dalam Islam, hujan itu berkah atau bukan? Saya tanya coba, berkah atau bukan? Berkah. Oke ya. Pertanyaan saya, kayak kan ada orang Bekasi hari ini nggak? Kalau hujannya bikin banjir kayak sekarang di Bekasi itu, hujan itu berkah atau bukan? Oh, saya tanya. Nih, penting ini memahami ini. Hujan itu jadi berkah nggak kalau akhirnya menyebabkan banjir? Nih hari ini Bekasi banjir, kasihan nih teman-teman saya ini sepinggang. Pertanyaannya, hujan itu kan tadi berkah. Kalau yang hadir ke sini, ayo, jadi musibah kah hujannya? Boleh nggak kita berdoa? Jangan, jangan dong, jangan jadi hujan ini. Nah, teman-teman pahami gini, ya, hujan itu berkah. Bahkan Rasul bilang jangan pernah mencela hujan, ya. Hujan itu berkah, nggak ada hujan yang musibah, nggak ada. Tapi Kang ini bikin banjir. Yang bikin banjir bukan hujan. Yang bikin banjir adalah karena Anda membangun rumah tidak mempertimbangkan hujan. Karena orang menghadapi hujan dengan cara yang salah. Karena saya tanya dulu ya, sebelum ini jadi komplek perumahan, apakah pernah ada banjir di situ? Tidak ada. Karena saluran airnya benar, karena berjalan dengan benar, tidak ada longsor. Tapi orang-orang tiba-tiba bikin perumahan, dia dia salah mengendalikan, dia nggak lihat AMDAL, nggak menganalisa dampak lingkungan. Contoh di kompleks saya dulu di Bandung, Bapak Ibu semua di ujung Berung, itu pernah ada satu kompleks roboh, gara-gara si kontraktornya pingin bikin lahan yang luas, sehingga jalur air dikecilin. Nah, karena dia nggak mikir. Air itu buka, tapi karena dia mengecilkan jalur air, jalur sungai, akhirnya apa terjadi? Roboh, longsor. Itu karena kelalaian manusia. Maka, teman-teman semua, maksud saya adalah gini. Kenapa ada orang setelah menikah rezeki tidak bertambah? Kenapa ada orang setelah menikah dia malah hidupnya lebih rumit, lebih sulit? Bukan pernikahannya yang salah. Karena pernikahan itu Allah sudah menjanjikan akan mendatangkan ketenangan. Pertanyaannya, Anda waktu mau nyiapin ke pernikahan, disiapin atau enggak? Anda ketika mau menghadapi persiapan, menikah nih, prepare nggak? Sudah sadar belum gimana konsep pernikahan dan lain-lain? Banyak orang nikah nekat, nggak ada persiapan, nggak ada apa-apa. Langsung nikah aja lah. Dah ingat kata Ustadz juga, menikah membuka pintu rezeki. Nah, itu mah langsung aja main nikah. Tidak ada persiapan nafkah, tidak ada persiapan mental, tidak ada persiapan diri. Akhirnya apa yang terjadi? Pernikahan bikin banyak masalah. Nggak diskusi, nggak persiapan tentang finansial. Jebret, punya anak banyak, begitu ya. Tidak berikhtiar untuk menghitung, mengukur. Hajar, hajar gitu. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Maka kawan-kawan semua, lihat-lihat kata kuncinya. Pernikahan itu akan menenangkan kalau apa? Nih ada kata kuncinya, makanya dilanjutin sampai ending. Ya, pernikahan itu agar apa? Agar cenderung dan merasa tentram, dijadikan rasa kasih dan sayang. Lihat di belakangnya apa? Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kau yang berpikir. Harus mikir, harus mau mikir, harus apa berarti? Ya, harus prepare. Tidak tiba-tiba hajar-hajar aja. Enggak. Maka balik ke sini. Kalau ada orang habis nikah rezekinya itu nggak nambah, ya gitu ya. Apa yang salah? Apakah menyalahkan Allah? Ah, bohong Allah mah katanya saya mau dimampukan. Allah memampukan, Allah ngasih sumber dayanya, Allah ngasih rezeki-rezekinya, tapi kita kita nggak memanfaatkan. Maka teman-teman ada dua alasan ya, dari definisi ini ada dua alasan terakhir. Kenapa akhirnya orang tidak bertambah rezekinya ketika sudah to the max, maksimal sudah menikah? Satu, alasan kenapa orang setelah menikah rezekinya nggak bertambah. Satu, salah pandang terhadap rezeki ya. Ini penguatan lagi ya. Lihat, rezeki akan bertambah saat kita bersyukur loh, rezeki. Ya, kan gampang. Lain syakartum, lazidan, nakum. Jika kamu bersyukur, insya Allah, niscaya aku akan menambah nikmatmu atau syukurnya. Gitu ya. Nikmatnya akan ditambah, rezeki akan ditambah. Nah, tapi karena kita aja melihat gini, punya istri suka diskusi aja nggak dianggap sebagai rezeki, ya kita nggak mensyukuri punya pasangan. Punya mertua yang baik tidak kita syukuri. Punya anak yang nurut tidak kita syukuri. Punya anak aja tidak kita syukuri. Ya, gitu. Jadi karena kita aja mindset rezeki adalah uang, ketika setelah menikah diuji dengan uang, kita malah salah nih nikah nih, nggak disyukuri.
Dan semua yang ada dalam kehidupan kita itu, yang hadir yang Allah hadirkan, waktu luang, kesehatan, itu adalah rezeki. Pernah disyukuri nggak? Pernah disyukuri punya istri yang senang ngaji, pernah disyukuri punya pasangan yang nanti akhirnya apa mau berdiskusi, nah itu rezeki. Cuman tidak disyukuri. Makanya karena tidak disyukuri, mungkin rezekinya belum Allah tambah karena yang udah ada pun belum disyukuri. Gitu, ya. Maka yang pertama teman-teman nih sebagai reminder, orang-orang yang akhirnya menyempitkan pandangan terhadap rezeki akan sulit melihat dan mensyukuri rezeki. Makanya tadi saya bilang, ibarat mau bikin kue, semua yang ada itu pertemanan, persahabatan, kesehatan, waktu luang, ilmu yang dimiliki, itu adalah rezeki. Syukuri itu sedikit demi sedikit. Insya Allah kalau disyukuri akan bertambah. Itu yang pertama. Ya, makanya kita di rumah tangga itu teman-teman ada family meeting buat bahas ini. Coba apa yang lagi disyukuri nih? Apa yang lagi disenangi ya minggu ini? Apa yang lagi disyukuri dan yang disyukuri yang kecil-kecil kadang-kadang menurut orang ya. Aku bisa ngaji, aku bisa ini disyukuri. Gitu. Karena insya Allah nanti Allah tambahkan. Nah, yang pertama. Yang kedua, kenapa orang rezekinya tidak bertambah? Karena pasif, hanya menunggu, malas jemput rezeki. Nah, jadi yang kedua ya, terakhir. Orang tuh ngerti bahwa menikah itu mendatangkan rezeki, Allah itu akan memampukan. Wah itu semangat tuh dengan surat An-Nur akan memampukan. Akhirnya ya udah we, nekat aja, hajar hajar nikah, tapi nggak menjemput rezeki, tidak berikhtiar apapun, cuma nunggu aja nagih. Mana nih Allah mau ngasih rezeki? Mana nih Allah ini yang mau ngasih aku uang banyak? Udah salah konsep, nunggu lagi. Akhirnya karena nunggu nggak dapat dapat dia marah, boro-boro bersyukur aja enggak ya kan? Ini malah mencela gitu kan? Ah udah itu mah repot. Padahal katanya apa teman-teman pahami ya. Ingat, Allah itu akan memberi pertolongan kepada siapa? Tiga orang yang akan dapat pertolongan Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah, menikah demi menjaga kesucian diri, budak yang ingin membebaskan dirinya. Nah, ada kata kuncinya menikah. Ingat, barang siapa bersahaya yang mampu menikah, nikahkanlah. Dan maka kalau mereka tidak mampu, Allah akan mampukan mereka. Allah akan menolong mereka. Cuman pahami ini. Kita ini kadang-kadang nggak paham bagaimana cara pertolongan Allah hadir. Teman-teman, kalau teman-teman belajar sejarah ya, perang. Perang Badar sama perang Uhud. Di perang Badar, jumlah Muslim sedikit banget. Tapi di momen itu, teman-teman ya, di perang Badar tuh turun pertolongan Allah untuk berperang. Ada malaikat-malaikat yang tidak nampak, terus itu menebas para musuh-musuhnya kaum muslimin. Tapi di perang Uhud, tidak datang tuh pertolongan itu. Teman-teman tuh pada nungguin gitu. Sahabat tuh kayak, mana nih pertolongannya waktu itu ada di perang Badar? Nggak datang. Nah ditungguin nggak datang, nggak ditungguin datang. Kenapa pertolongan? Jadi pertolongan Allah hadir pas kapan? Pas nggak ditungguin. Ya, ya jawabannya teman-teman ya, pertolongan Allah itu hadir saat apa? Saat hambanya itu sudah berikhtiar sekuat tenaga. Pertolongan itu hadir, tapi nggak akan di awal, di akhir. Begitu. Jadi kalau belum ikhtiar, pertolongan nggak akan datang. Pertolongan akan hadir pada orang-orang hamba-hamba yang sudah berikhtiar. Jadi, mohon maaf, ini kata ngomongin konteks yang, misalnya konteks finansial. Anda secara finansial pas-pasan. Lalu Anda percaya menikah itu membuka pintu rezeki. Terus Anda menikah. Habis nikah Anda pasif, nggak ngapa-ngapain. Ya pertolongan Allah nggak hadir. Tapi kalau Anda berusaha, ikhtiar, mencoba berbagai cara, memanfaatkan rezeki yang ada dengan pasangan diskusi, coba dibantu sama pasangan dan lain-lain, Kelak Allah akan kasih pertolongan itu karena kita sudah berikhtiar. Maka teman-teman semua, ya, bicara tentang pertolongan Allah, Allah akan membuka pintu rezeki, ya, akan dibukakan. Tapi Allah akan tambahkan lebih besar lagi, Allah akan tolong hidup kita lebih baik saat kita sudah berikhtiar. Maka teman-teman, yuk jangan sampai ini jadi patokan kita. Kalau kita mau rezekinya bertambah, satu, pahami pemahaman rezeki, segala hal rezeki mulai disyukuri ya selama niat kita baik ya, dan mulailah berikhtiar menjemput rezekinya. Oke, jangan pasif, jangan menunggu. Allah menjanjikan dan akan memberikan bagi mereka-mereka yang berikhtiar dan berusaha. Dan itu yang terjadi pada para sahabat saat mereka butuh pertolongan Allah, Allah berikan pertolongan itu saat mereka sudah di ujung perjuangan. Itu yang disebut dengan rezeki yang langsung dari Allah.
Gitu mungkin teman-teman ya, sebagai sesi kita sore hari ini. Semoga ini bisa menjadi insight juga bagi teman-teman yang sudah menikah, sorry yang belum menikah, dan jadi reminder bagi yang sudah menikah, begitu ya. Jadi mungkin sebelum tanya jawab ya, penutup. Pertanyaannya, benar nggak habis nikah itu rezeki berlimpah? Sok jawabannya apa teman-teman? Benar ya berarti ya? Sangat benar. Benar berarti ya. Cuman kalau pemahaman kita tentang uang itu sempit banget. Dan saya yakin Anda akan merasa nikah tidak ada manfaatnya kalau sekedar uang. Banyak yang bisa kita dapatkan. Itu teman-teman semua. Terakhir sebelum tanya jawab, satu rezeki buat teman-teman terutama yang mau nikah ya. Kalian lagi nyiapin nikah. Kebetulan kita punya panduan persiapan pernikahan, ada e-book, ada e-course, ada lembar taaruf dan lain-lain. Ini free, kita bisa kasih buat teman-teman semua. Jadi juga rezeki. Mau dimanfaatkan atau tidak, silahkan ya. Monggo nanti kami bagikan di kolom chat. Silahkan bisa di-download bagi teman-teman yang mau. Atau dibagikan Bapak Ibu semua ke teman-teman, ke anak-anak, ke saudara yang mau membutuhkan. Itu aja mungkin. Hatur nuhun. Mangga saya kembalikan ke Kang Arif untuk kita lanjut diskusi bersama. Hatur nuhun. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Coki ya. Masya Allah, materinya luar biasa sekali ini. Jadi reminder juga nih buat kita ya, nge-refresh ya. Ya. Jadi kalau misalnya saya simpulkan tuh rezeki emang iya setelah nikah itu membuka rezeki, ya ternyata itu jawabannya. Banyak sekali sebenarnya dari partisi-partisi kecil yang kalau kita sadar itu adalah sebuah rezeki ya. Kang Coki betul ya gitu ya Kang ya. Betul, betul. Heeh. Alhamdulillah tuh. Eh, jadi bukan kalau misalnya kok belum rezeki, apa istrinya kurang harus nikah lagi? Nggak gitu jawabannya Kang ya. Kesalahan yang keliru ya. Kalau Anda Pemahamannya begitu, keliru. itu Anda itu yang kurangnya bukan kurang istri, tapi Anda tidak mampu mensyukuri yang sudah ada. Percaya atau tidak nih ya, Anda nikah lagi itu belum bersyukur. Karena yang jadi problem adalah bersyukur nggak? Gitu. Itu ya, Masya semoga bisa Allah ya. memberikan gambarannya. Baik, Kang Coki, kita langsung ke pertanyaan. Ini ada pertanyaan masuk ya, Kang Coki. Kita bacain dulu ini dari Kang Rita Bandung ya. Bukan Kang ya, ini Kak Rita Bandung. Dari Ya, Kak Rita dari Bandung. Ikhtiar sekuat tenaga itu yang bagaimana, Kang? Karena setiap orang itu berbeda. Ikhtiar menurut Allah yang bagaimana, semoga Allah kasih pertolongan. Nah, tuh. mungkin begitu, Kang Coki. Bagus. Pertanyaannya ya, Teh Rita ya. Jadi ikhtiar sekuat tenaga itu apa? Ikhtiar sampai bahkan teman-teman itu segala hal dicoba, segala solusi dicari, dicoba, sampai bahkan perlu lelah-lelah, Waduh. perlu berjuang, seperti itu. Ada parameternya nggak? Masing-masing orang beda. Dulu para sahabat itu kapasitasnya Abu Bakar dengan kapasitasnya sahabat yang lain yang bahkan namanya kita tidak dengar, kapasitasnya beda dan ujiannya pun beda. Tapi pertolongan Allah datang pada apa? Orang-orang yang akhirnya sudah maksimal sesuai kemampuannya. Nah, maka dalam konteks ini ya, Rita, teman-teman semua, contoh ketika ada sebuah, aduh, ini masalah finansial nih, gitu ya. Misal, ini contoh, karena kita lagi ngomongin konsep rezeki yang identik dengan uang. Di rumah tangga ada punya masalah finansial, oke. Udah ngapain aja? Udah nyoba apa aja? Terus kadang-kadang ada yang bilang ini, Kang, apakah itu cara satu-satunya cara? Apakah sudah mencoba cara yang lain? Sudah coba diskusi dengan orang pebisnis lain yang bisa nambah penghasilan dan lain-lain? Contoh lain ya. Pernah nyoba misalnya sekarang lagi ramai. Affiliate pernah nyoba? Ah, enggak lah, itu mah males aku. Ah, enggak, aku mah ini. Ah, enggak, aku nah. Itu yang belum ikhtiar semaksimal mungkin maksudnya gitu. Jadi maksudnya kalau kita nggak ada parameter sebetulnya ikhtiar semaksimal mungkin itu segimana karena maksimal tiap orang beda. Cuma pertanyaan gini, kalau ada ikhtiar yang masih bisa kita lakukan, kita malas atau akhirnya tetap ngejar ke situ atau mengusahakan. Nah, maka kita sebagai muslim, kalau mau dapat pertolongan Allah, maksimalkan ikhtiarnya itu semaksimal mungkin yang kita bisa begitu. Ya, makanya banyak sebenarnya parameternya nanti. Nggak cuma kita ngerjain sendiri ya. Kalau kalau ikhtiar tuh nggak cuma kita sendirian aja nggak. Tapi termasuk ikhtiar untuk mencari orang yang ngerti, terus kita konsultasi. Yang saya lakukan ini benar nggak? Begitu. Ya, karena banyak orang-orang yang merasa bahwa ini saya tuh sudah menjalankan yang terbaik, tapi solusinya tuh memang dari awal salah. Bekerja keras, ada solusi yang keliru. Nah, yang salahnya apa? Dia tidak bertemu orang-orang yang lebih paham. Nah, makanya tadi saya bilang,
punya kenalan seorang mentor yang ngasih tahu, itu tuh rezeki juga. Manfaatkan itu. Ya. Jadi kalau habis seperti itu ya, Terita ya. Kalau Anda udah melakukan cara yang sama tapi hasilnya segitu-gitu aja, saatnya menemukan cara lain yang baru. Itulah bagian dari ikhtiar maksimum. Semoga bisa memberikan jawaban dan gambaran ya. Atur nuhun. Baik, terima kasih Kang Coki jawabannya. Masya Allah. Semoga menjawab ya, Karita ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, Bismillah silakan. nih dari Kak Rida Arsya ya. Bismillah izin bertanya Kang Coki. Saya banyak melihat di media sosial bahwa banyak Gen Z yang setelah menikah pada menunda untuk punya anak ya atau child free ya. Hmm, Karena pikiran mereka bahwa dengan adanya seorang anak akan menambah beban perekonomian. Lantas ya, bagaimana caranya agar tidak khawatir perihal hal ini? Begitu baik, Kang baik. Coki kira-kira. Ya, ini emang banyak kejadian ya, teman-teman. Bukan cuma, nggak cuma Gen Z sebetulnya ya. Sekarang milenial, siapa, pokoknya bahkan si X juga yang kronik juga gitu. Pertama pahami ya, satu, yang nggak dipungkiri, inflasi makin naik, biaya makin mahal, ya. Jadi kondisi-kondisinya memang secara finansial ini berat begitu ya. Lebih berat, saya bilang nggak berat banget, tapi saya lebih berat dari sebelumnya. Maka pertanyaannya ya, bagaimana cara kita menghadapi kekhawatiran terhadap finansial? Gampang, direncanakan finansialnya. Boleh, boleh aja. Nah, kadang-kadang gini ya, punten ya, ini. Karena ada juga yang keliru juga menyiapkan finansial kayak gini, teman-teman ya. Ada orang bilang, kalau Anda mau membiayai anak, nanti sampai dia dewasa, harus kurang lebih punya 2,8 M. Maka dari itu, kami tunda anak dulu, fokus nyari uang. Ya salah, itu udah, kita membiayai pendidikan anak juga nggak tiba-tiba lahir langsung keluar 2,8 M, kan nggak gitu ya. Nanti juga bertahap, nih kalau ngerti financial planning pasti paham. Ya Anda ketika akhirnya punya anak, ya harus diperhitungkan, dipertimbangkan. Betul, itu juga. Begitu. Nah, tapi pahami, jangan sampai kita, oh ini berarti harus punya duit. Enggak. Ada balance-nya lah. Sama kayak orang nikah, saya tanya, boleh nggak orang nikah, laki-laki, tapi dia nggak bisa menafkahi? Boleh nggak? Laki-laki menikah tapi nggak bisa menafkahi? Boleh nggak? Ya nggak boleh. Itu dianggap nggak mampu. Maka ketika teman-teman mau bikin anak ya, bukan bikin anak, nggak anak mah ya, mau berikhtiar punya keturunan gitu ya, itu disiapkan dari sebelum nikah. Terutama buat laki-laki sebagai yang membiayai. Jadi Anda jangan sampai nikah sekedar pengen nikah gitu. Enggak, tapi Anda harus prepare. Nah, prepare ini teman-teman semua justru harusnya menjadi sebuah semangat buat teman-teman fokus juga terhadap finansial dari usia yang sejak muda gitu. Memang kita tuh sebenarnya secara umum telat teman-teman. Usia 23, 22, 23 baru kerja, nikah usia 25, 27-an gitu kan. Menyiapkan waktu segitu secara finansial secara umum memang tidak ideal banget. Ya, tapi bisa kita siapkan sejak lebih muda lagi. Maka buat yang belum nikah bisa melakukan itu, sudah nikah bisa mulai dipertimbangkan. Pertanyaannya, boleh nggak kita akhirnya child free? Ya, child free mah nggak boleh. Karena kita tidak boleh berikhtiar atau berikrar untuk tidak punya anak. Karena anak itu rezeki. Nah, tapi ini ya, pahami ini. Saat ternyata kita memang nanti punya ada rezeki lah dari Allah, sudah mampu, terus ternyata Allah kasih keturunan, ya gitu ya. Sandang itu, maka kenapa kurang dan lain-lain. Nah, tenang teman-teman ya. Ini adalah salah satu apa yang Allah janjikan ya. Allah tidak akan membebani hambanya melebihi dari kemampuannya. Maka kalau teman-teman sudah mendapatkan anak, sudah punya anak, artinya apa? Rezeki anak itu udah ada dan teman-teman bisa tinggal jemput. Ada tuh. Tinggal dicari, tinggal diikhtiarkan. Jadi nggak usah takut. Boleh-boleh aja. Nah, tapi pertanyaannya ya teman-teman semua gini. Apakah teman-teman meyakini itu enggak? Gitu. Kalau Anda nggak yakin ya itu nanti larinya bisa jadi ke arah child free seperti itu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi ingat bahwa akhirnya kalau kita juga sudah punya anak, Allah mampukan. Begitu. Ya nggak usah takut, nggak usah khawatir, jangan sampai ada statement gini. Salah nih ya kita punya anak. Enggak. Kalau udah punya, Allah udah mampukan. Dan rezeki anak kan ada juga. Tinggal dijemput aja. Kurang lebih seperti itu. Baik, Kang Coki. Jadi anak itu sebenarnya udah ada rezeki di Lauhul Mahfuz lah nyala ya. Iya. Baik, ini mungkin bisa menjawab ya untuk Kak Rida Arsya. Hmm. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Kak Nurjana. Assalamualaikum Kang, bagaimana kalau ujiannya rumah tangga di materi dan pasangan yang tidak sejalan, tidak sepemikiran? Seperti itu Hmm. Kang pertanyaannya.
Oke, baik. Ini menarik ya. Akan teteh Bapak Ibu semua tahu nggak? Tiga poin, tiga sebab perceraian paling besar, ada ekonomi salah satunya. Tapi ada yang paling utama apa? Pertengkaran terus-menerus. Apa dasar pertengkaran terus-menerus itu? Tidak memahami cara berkomunikasi dan tidak memahami peran suami istri. Jadi kuncinya teman-teman, ekonomi mah topiknya aja. Saya pernah jadi mediator perceraian ya. Coba kayak gini coba ya. Apa yang bikin Anda tidak suka sama istri? Istri saya itu dikasih duit, minta terus gitu. Terus istrinya bilang, ya gimana nggak minta terus? Ya gimana nggak cukup? Kayak biayanya tuh buat kehidupan sehari-hari. Padahal saya itu nggak foya-foya. Begitu. Tapi dua-duanya tetap aja jadi malah ngambek. Nah, ini bukan masalah uang teman-teman, karena pada faktanya uangnya memang nggak cukup itu gitu. Tapi yang jadi ngambek adalah apa? Karena mereka tidak berkomunikasi tentang uang dengan baik. Maka dalam konteks ini, bagaimana kalau kita punya masalah finansial dan suami yang tidak sejalan? Baik, yang perlu dibenahi mas satu, bagaimana cara Anda dan pasangan dalam menghadapi finansial itu? Saya sama istri awal nikah, emang langsung jadi miliarder? Enggak, sampai sekarang juga enggak, belum ya. Nah, tapi ketika di awal kita punya problem, kita discuss, uang kurang, yang bikin kurang, coba diskusi yuk. Nah, Anda begitu nggak? Begitu. Maka komunikasi yang harus dibenahi dari awal tentang cara merespon terhadap urusan finansial. Tapi kan suami saya atau pasangan saya kalau diajak ngomongin sesuatu yang serius, dia nggak mau. Nah, maka topiknya beda lagi. Bicara tentang komunikasi. Itu nanti ada bahasan yang lain lebih detail, karena cukup panjang. Tapi kalau mungkin singkatnya begini, bukan ekonomi yang jadi problem, teman-teman semua. Ya, maksudnya itu efeknya. Tapi masalah yang utamanya adalah apakah Anda sama pasangan bareng-bareng nggak menyelesaikan masalah finansial. Aduh, masalah ekonomi. Maka coba dekatkan dulu hubungan Anda dengan pasangan. Setelah dekat, setelah nyaman, silakan diskusikan hal-hal yang sangat penting, yang memang krusial dalam rumah tangga. Jangan dibalik. Jangan tiba-tiba ngomongin masalah berat dulu, terus protes gitu. Kok masih suami itu nggak benar manajemen uang? Jangan gitu. Itu mah Anda memberikan bensin kepada api gitu. Ya, harusnya pelan-pelan, makan, dan lain-lain. Habis itu baru pelan-pelan. Gimana kondisi kita kayak gini, apa yang bisa kita support, apa yang perlu mama support dan lain-lain. Itu yang bisa kita lakukan. Istri yang baik itu rezeki. Istri yang bisa memahami pasangan itu rezeki bagi pasangannya juga. Sok silahkan jadi rezeki buat pasangan ya. Gitu. Ternuhun. Baik, itu kira-kira jawabannya ya dari Kak Nurjana. Jadi pentingnya komunikasi yang baik ya Kang ya Betul. sama pasangan. Hmm. Kita lanjut ke pertanyaan keempat dari Kak Dalfa. Bismillah mau bertanya, Kang kan saya sudah menikah, tapi masih tinggal sama orang tua dan rezeki itu melimpahnya malah ke orang tua. Pertanyaannya, apakah rezeki yang melimpah itu ke orang tua sebagian sebagian rezeki untuk kita juga, gitu kan? Oke. Ya, kan kalau masih tinggal sama orang tua ya, sebetulnya itu rezeki buat kita ya. Betul. Jadi ketika kita sama orang tua, terus tiba-tiba orang tua dapat something buat kita itu rezeki. Apalagi mungkin kalau teman-teman ini adalah anak walinya ya, gitu ya, anak wali langsung, oh itu mah rezeki atuh. Nah, balik lagi makanya semua bentuk sumber daya yang teman-teman dapatkan itu adalah rezeki buat teman-teman gitu. Anda tinggal di rumah, berarti Anda dapat tempat tinggal kan? Perlu bayar nggak? Nyewa bulanan nggak ke orang tua? Rezeki itu. Anda paling simpel gini aja lah. Orang tua masakin Anda makanan. Anda nggak jangan cuma lihat makanan loh. Sekarang orang tua mau meluangkan waktu untuk nyiapin makan teman-teman. Waktu loh itu juga rezeki. Ya nggak? Ya, Anda merasa tenang karena bisa pulang ke rumah, ada tempat tinggal. Ketenangan itu rezeki. Maka saat Anda tinggal sama orang tua, banyak juga rezeki yang kita dapatkan gitu. Jadi jawabannya iya, itu pun bagian dari rezeki. Gitu, Pak lebih. Dan akhirnya kalau Anda, balik lagi ya teman-teman ngomong rezeki. Jangan cuma akhirnya dapat rezeki, kita juga coba kita menjadi jalan rezeki bagi orang tua. Anda setelah dapat itu, cobalah berbuat hal-hal yang baik, beramal yang baik. Itu jadi amal jariah buat orang tua juga. Ke anak, ke Anda sebagai anak, itu jadi amal jariah bagi orang tua. Begitu. Mari kita saling jadi rezeki buat orang lain. Terima kasih Kang Coki jawabannya. Ini ada Hmm, pertanyaan terakhir, Kang, boleh dari silakan. Widianini Novianti. Assalamualaikum. Rumah tangga kan udah menghadirkan ketentraman.
Tapi Mm-mm. apabila suami suka berkata kasar karena hal yang sepele, itu kan tidak menghadirkan ketentraman. Pertanyaannya bagaimana Ya. cara menanggapi hal tersebut? Begitu Kang Coki. Mm-mm. Baik. Ini mau perlu ada satu sesi khusus ya. Kita juga ada nih ya. Ini singkatnya begini teman-teman. Ketenangan dalam rumah tangga itu dihadirkan, bukan dituntut untuk hadir. Nah, makanya ketika pernikahan itu ya memberikan ketenangan, mindset itu kayak gini, aku nikah, nanti pokoknya aku nunggu mana ketenangan yang akan hadir itu. Bukan gitu. Jangan 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 diam, jangan pasif, harus menghadirkan ya, gitu. Maka apa yang dilakukan? Oke, pasangan aku kok ngomong kasar. Itu kan bikin gak nyaman. Pertanyaannya, respon Anda apa? Kalau ingin tenang, maka suami harus tidak lagi berkata kasar. Ya berarti harus diingetin, di reminder, diajak ngobrol gitu loh. Kita harus berusaha melakukan itu. Dan ini yang paling berat. Kalau kalau seorang pasangan udah nge-statement, tapi nggak bisa kan susah. Ya udah bakal susah terus. Kalau ada bilang nggak mungkin, dah pasangan aku begini ya udah berarti ya bakal gitu terus. Ya setidaknya rezekinya apa? Oh, rezekinya aku bisa mendapat surga dari Allah, pintunya pintu sabar. Sebagaimana Asia masuk surganya dapat suami yang jahat banget gitu. Ya enggak? Pertanyaan saya, apakah rumah tangga seperti itu yang mau dibangun? Kalau saya enggak. Kalau saya pingin sama pasangan, bareng-bareng masuk surganya. Maka kalau pasangan punya problem, makanya kalau pasangan punya melakukan tindakan yang bikin saya nggak suka, nggak nyaman, nggak tenang, sambil obrolkan. Kami punya satu sesi khusus teman-teman di rumah tangga namanya family meeting. Sebulan sekali kami duduk ngobrol, terus kami bilang gini biasanya, ini udah defaultnya. Coba apa hal yang baik yang kita dapatkan yang disyukuri dari rumah tangga kita selama ini. Terus apa yang tidak kamu sukai dari perilaku aku gitu. Itu kita bergantian. Termasuk itu makanya termasuk teknis detail. Saya juga suka. Ini kamu kemarin gini sebenarnya aku kurang nyaman, aku kurang suka gini-gini. Bisa nggak kalau gini-gini gini? Kan kita pinginnya sama-sama untuk lebih nyaman dan tenang di rumah tangga. Boleh nggak gitu? Nah, itu yang kami lakukan. Kami mengusahakan menghadirkan ketenangan gitu. Tapi kalau kita hanya sekedar gimana sih ini pasangan harusnya begini nih, baik itu istri baik baik itu suami, ya kalau cuma nuntut mah ya rumah tangga akan jadinya seperti persidangan banyak nuntut jadinya tidak nyaman dan itu nggak akan jadi boro-boro menganggap pasangan rezeki pasti menganggap pasangan itu musibah. Padahal bagi saya menemukan pasangan-pasangan misalnya ada karakter pasangan tidak baik itu rezeki bagi saya adalah momen bagi saya untuk belajar untuk menasihati orang. Karena di luar saya pun adalah seorang pengajar, harus menasihati banyak orang. Diawali dari pasangan. Nah, kayak gitu. Maka ini cara kita merespon. Mau respon apa yang kita berikan. Gitu ya. Teman-teman, makanya mungkin sebagai penutup juga ya, karena ini pertanyaan terakhir. Kawan-kawan, banyak sekali sebetulnya ibadah-ibadah yang Allah berikan, yang Allah minta kepada kita, ya teman-teman, baik itu sunnah, baik itu juga wajib, ya teman-teman semua. Dan Allah menjanjikan berbagai macam manfaat, fadilah, keutamaan. Tapi pahami, keutamaan pun kan hadir kalau kita usahakan. Jadi, mohon maaf sekali, banyak orang yang pun kan bisa misalnya, oh duha membuka pintu rezeki, banyak duha, banyak uang berarti. Mohon maaf, transaksional banget. Padahal nggak gitu. Nah, yang harus kita lakukan, makanya hadapi ibadah dengan keimanan. Meyakini iman itu meyakini apa yang Allah ucapkan dalam Quran, Allah tuliskan gitu ya, Allah sampaikan dalam Quran. Maka kita meyakini itu, oh Allah akan memberikan ketenangan. Aku pun akan mengusahakan ketenangan itu hadir di situ. Oh, aku pun akan menghadir. Allah bilang akan memampukan, maka aku pun akan juga mencoba memampukan diriku sambil berdoa, ya Allah, tolong berikan kemampuan itu, tolong berikan apa yang aku harapkan, inginkan, begitu. Makanya doa itu ada dua kan? Ya Allah mudahkanlah. Kalau mudahkanlah sesuatu yang berat, Allah mudahkan. Tapi ada yang kedua, ya Allah kuatkanlah. Karena ada yang memang mau nggak mau itu mah berat. Kayak tadi mengubah pasangan mungkin berat, ya. Maka berat bisa jadi berat. Maka kuatkanlah, ya harus kuat. Karena kalau dua-duanya udah kita lakukan, dia bisa mudah, bisa kuat. Insya Allah teman-teman semua, tenangan dalam rumah tangga dapat, rezeki yang sudah ada bisa kita syukuri, dan hidup kita jadi lebih baik, dan kita pribadi lebih bersyukur, lebih baik, lebih bersabar, lebih bisa lebih dekat kepada ridhonya Allah. Begitu. Itu mungkin teman-teman sebagai penutup di pesantren Ramadan ini. Terima kasih sudah hadir, Hmm. yang sama pasangan juga.
luar biasa. Yang belum sama pasangan, silakan insight-nya dilakukan ya, gitu ya. Yang belum menikah, tadi ada tools-tools boleh dimanfaatkan. Kalau ada insight, boleh bagikan, share, tag-tag juga ke kita, ke Quran Cordoba, ke saya, dan juga ke teman-teman yang lain. Atur nuhun, semoga ada banyak manfaat bisa diambil ya. Dan selamat berbuka bagi yang belum berbuka gitu ya. Tunggu Baik. maghrib. Atur nuhun. Terima kasih Assalamualaikum Kang Coki. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu sebagian kecil ya dari permasalahan rumah tangga. Makanya Ya, mungkin selain finansial dan mental, ilmu juga harus dipersiapkan. Nah, kalau yang mau ilmu-ilmu tentang pernikahan rumah tangga bisa langsung kepoin Instagramnya Kang Coki Isroki. Gitu ya. Siap. Terima kasih Kang Coki ya atas materi yang sudah dipaparkan begitu jelas sekali. Dan akhirnya insya Allah kita akan umumkan beberapa pemenang door prize pada sore hari ini. Yang pertama adalah Kak Rita Bandung, yang kedua Kak Rida Arsya, yang ketiga Kak Nurjana, keempat Kak Dalfa, kelima Kak Widiandini Novianti. Nah, silakan nama-nama yang disebut bisa konfirmasi ke nomor yang ada di layar. Nah, ini dia sudah keluar 0878 0208 5039. Baik, mungkin begitu aja Kang Coki. Hatur nuhun pisan dan teman-teman semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Apa namanya? eh, Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dengarkan bisa bermanfaat. Dan juga jangan lupa besok masih ada pesantren Ramadan Online bersama Ustadz Ridho Febri, dia dengan tema Islam dan identitas diri. Ya, eh, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Kang warahmatullahi Coki. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman terima, semua. terima kasih. Pamit Selamat mundur. berbuka puasa. Assalamualaikum. Terima kasih.